Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah ya dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi kondisi teman-teman ya. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan sesuai dengan rencana kita. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya dari Seundi, dimana di channel ini saya membahas tentang GERD anxiety ya, tidak keluar jalur selain daripada itu. Kemudian bagi teman-teman yang mau WA, mangga setelah nanti HP sayanya aktif lagi ya, karena memang mungkin beberapa minggu ke depan HP saya tidak aktif. Kemudian ya beberapa minggu ke depan juga saya tidak bisa telepon karena ada beberapa hal yang mungkin membuat saya tidak bisa ber-WA dan telepon. Karena kemarin itu saya dari Serang kehujanan dan ternyata HP saya itu saya lupa nyimpen tanpa pakai plastik di kantong celana. Akhirnya saya dari Kopo ke Serang itu kan sekitar 2,5 jam gitu kan ya. Nah, posisi HP saya itu di kantong akhirnya kebasahan dan mati gitu kan. Mati itu akibat kena air itu kan. Jadi saking banyaknya air yang masuk, nah ternyata HP saya mati. Nanti insya Allah saya beli lagi gitu kan, yang baru, yang sederhana aja. Nah, itu singkat ceritanya tentang HP saya yang sekarang sudah disemayamkan dengan tenang. Oke teman-teman, kali ini beberapa orang bertanya sama saya tentang masalah sensasi. Semuanya sensasi disebutkan gitu. Teman-teman gini ya, kalau kita berbicara anxiety dan GERD itu tidak akan selesai 1 hari, 1 tahun mungkin tidak akan selesai ya. Saya alhamdulillah teman-teman sudah mengunjungi beberapa orang, Kang Prima, kemudian Kang Mimi ya, terus ada Teh Ipo, banyaklah beberapa orang yang saya kunjungi. Kalau memang misalkan dekat jaraknya, saya akan kunjungi gitu kan, pengen tahu keadaan mereka seperti apa. Saya menguatkan juga gitu kan kepada mereka, hanya memberi penguatan saja bahwa itu semua hanya sensasi gitu. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngomongin, Kang katanya kenapa Akang itu tanpa diobatin bisa sembuh. Intinya gini teman-teman ya, kalau kita misalkan tahu itu hanya berada di lambung, di perut kita yang sakit, berarti kita perutnya dulu gitu kan, obatin perlahan. Nah kalau punya anxiety, berarti anxiety-nya dulu benahi, obati gitu kan. Bagaimana ya, sudah saya katakan lah, banyak bergerak dan sebagainya. Itu memang penting teman-teman. Di saya jujur aja teman, ngalamin semua banyak ya, termasuk gigi ngilu nih. Saya beberapa hari kemarin itu gigi saya ngilu banget. Di sini nih kan, di sini ada yang bekas jajahan aslam nih. Di sini jajahan aslam semua nih. Jadi 4 gigi saya itu alhamdulillah keropos dan jatuh gitu kan, dan sekarang tinggal lubang-lubangnya saja. Jadi itu jajahan asam lambung gitu kan. Nah di sini itu ya sakit banget gitu kan, sampai kalau sakit di sini biasanya ngilu ke pundak juga sakit gitu ya. Kalau misalkan saya pikirin mungkin itu akan, aduh ini belum selesai juga gitu, tapi saya bodo amat aja gitu kan. Saya dibodo amatin, saya biarin, saya cuekin, ternyata hilang. Kemudian ada yang bertanya, Kang bagaimana mengatasi telinga berdenging? Telinga berdenging ya, saya dulu lama banget untuk telinga berdenging ini ya, saya diemin aja, dia juga hilang sendiri gitu. Jadi mungkin kata saya juga, kalau misalkan kita berburu obat, kita tidak akan selesai gitu kan. Kalau kita berburu obat, kita tidak akan selesai. Tidak akan 1 obat, tidak akan 2 obat, tidak akan 3 obat, tapi bahkan mungkin ribuan obat yang akan kita konsumsi. Jadi ya lambung kita itu disuguhi berbagai macam obat, baik dari obat dokter, herbal dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya itu kan sakit dari awal-awal itu memang kalau saya pikirkan sekarang gitu, saya rasa takut mati itu muncul dari SMA ternyata ya, setelah saya ingat-ingat sekarang gitu. Cuma mungkin parah-parahnya akhir-akhir ini aja gitu. Jadi dari SMA itu saya sudah ketakutan akan mati gitu kan. Bahkan saya sempat waktu kelas 3 dulu ya, kelas 3 SMA itu ya seolah-olah saya mau mati gitu kan, dari perasaan takut mati gitu kan. Terus ya GERD sendiri ya saya terjadi mungkin di tahun 2017 gitu kan, 2017, cuma gejala saya tidak pikirkan. Nah mungkin parah-parahnya itu di 2018 ke 19 gitu. Nah teman-teman ya
itu masalah kita terlalu memikirkan, terlalu ingin berobat, terlalu ingin cepat sembuh juga gitu kan. Jadi sebaiknya mungkin saya pesan kepada teman-teman itu, kalau bisa itu, kalau memang misalkan sudah enakan gitu kan, coba pertahankan pola makannya. Pola makan itu kan penting untuk para penderita anxiety sendiri, karena ada makanan yang memang memacu gitu kan, memicu gitu untuk asam lambung itu naik. Ada juga makanan yang tidak memicu. Nah, kita cari yang aman-aman saja. Saya sendiri dari terkena itu, saya 1 tahun mencoba untuk membaguskan diri saya, membaguskan makan saya, membaguskan pola pikir saya. Ya, semuanya saya alhamdulillah gitu kan. Jadi gini, saya kalau anxiety, kita dengan memberanikan diri gitu kan bisa gitu kan. Contoh ya, ketika saya masih anxiety, saya pun masih main bola, main futsal, main bulu tangkis, itu masih sanggup teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita tidak mencuekkan, mungkin tidak akan terjadi ya gitu kan, tidak akan terjadi sensasi yang lebih hebat. Tapi kalau misalkan bisa mencuekkan, ya saya harapkan bisa gitu kan untuk melupakan sensasinya. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, penderita asam lambung, GERD dan anxiety, dari Seudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.